Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Anak-anak, silakan kalian perhatikan pada bagian berikut ini. Di dalam struktur teks deskripsi terdapat 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, simpulan atau kesan. Pada identifikasi, berisi pengenalan. Pada deskripsi bagian, berisi perincian objek. Pada simpulan atau kesan itu berisi simpulan atau kesan umum penulis. Nah, khusus untuk di bagian simpulan, di dalam teks deskripsi itu boleh ada ataupun tidak. Jadi, di dalam suatu teks deskripsi, pada bagian kesimpulan ini boleh disertakan maupun tidak disertakan. Jadi pada bagian simpulan itu hukumnya sunnah. Tetapi lebih baik ketika kalian membuat teks deskripsi harus memuat 3 unsur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Pada bagian identifikasi ini, ciri-cirinya adalah terdapat kata adalah, atau kata merupakan, atau kata ialah. Jadi jika kalian menemui kata-kata tersebut, berarti itu bagian identifikasi. Kemudian, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian objek berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis. Biasanya di dalam paragraf ini, penulis lebih memerinci tentang objek yang ia gambarkan. Jadi seolah-olah kita bisa melihat ataupun mendengar ataupun merasakan seperti apa yang digambarkan oleh penulis. Nah, kemudian pada bagian simpulan atau kesan. Nah, bagian ini merupakan bagian penutup teks berupa simpulan yang mencakup isi keseluruhan teks. Seperti halnya yang saya katakan tadi, pada bagian simpulan ini adalah berupa pandangan umum atau kesan umum yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sekarang, agar kalian lebih memahami mengenai struktur teks deskripsi, kalian simak teks deskripsi di bawah ini. Teks deskripsi ini berjudul Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja.
Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Sekarang kalian coba perhatikan, di dalam paragraf tersebut terdapat kata adalah. Nah, kata adalah itu yang merupakan ciri-ciri bagian identifikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri bagian identifikasi tersebut ada kata adalah, atau merupakan, atau kata ialah. Jadi ada 3 ya. Ada adalah, merupakan, ialah. Nah, salah satu di antara ketiganya. Kalau ada, berarti itu bagian dari identifikasi. Selanjutnya, paragraf kedua. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan printur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Terdiri atas susunan bambu, tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sekarang kalian coba perhatikan pada bagian yang sudah diberi tanda. Nah, itu merupakan rincian dari paragraf. Pada deskripsi bagian, penulis lebih memerinci secara detail tentang objek yang digambarkan. Jadi, kita seolah-olah bisa melihat secara langsung apa yang digambarkan oleh penulis. Seperti halnya penulis itu sedang menjelaskan tentang bahan kayu rumah tongkonan, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Jadi kita seolah-olah melihat sendiri bagaimana bentuk dari rumah tongkonan tersebut. Kemudian paragraf terakhir. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Dari kalimat-kalimat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat tersebut merupakan pendapat atau pandangan umum, atau bisa dikatakan sebagai kesan umum penulis terhadap objek yang digambarkan. Jadi pada bagian ini merupakan bagian simpulan atau bagian penutup dari teks deskripsi. Untuk materi struktur teks deskripsi cukup sekian sampai di situ. Untuk kalian, tugas selanjutnya adalah membaca mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang dimulai pada halaman 21 sampai halaman 35. Kalian pelajari terlebih dahulu agar pertemuan selanjutnya kalian mudah memahami mengenai penggunaan bahasa teks deskripsi. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.